warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 2, yaitu tentang menegakkan keadilan. Coba kalian perhatikan surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Maidah ini sangat keterkaitan sekali dengan materi ajar yang akan kalian pelajari, yaitu tentang adil. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita semuanya untuk berlaku adil. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Adil dalam pengertian berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Kemudian, orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Dalam kata lain, adil adil di sini tidak ada keterpihakan, mau itu teman, saudara, ataupun orang yang dekat dengan kalian. Anak-anak, bagaimana penerapan perilaku adil di sini dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, kita bisa menerapkan perilaku adil, tentunya adil kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adil di rumah, kemudian di sekitar lingkungan, dan yang terakhir tentunya di masyarakat. Kemudian contoh yang pertama yang adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang seperti apa? Yang pertama, tentunya kita tidak boleh menyekutukan Allah, dilarang dengan sesembahan lain karena musyrik hukumnya. Kemudian apalagi sih contohnya kita adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang Ibu sebutkan tadi, selanjutnya kalian melaksanakan sholat tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan sholatnya. Kemudian selalu tunduk sepenuhnya kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu contoh adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh adil terhadap lingkungan rumah kalian. Misalnya, ayah kalian memberikan uang saku atau uang jajan kepada anak-anaknya, kepada kalian, adik kalian, dan kakak-kakak kalian. Tentunya di sini ayah kalian tidak akan sama rata membagikan uang saku kepada kalian, karena ayah kalian memberikan uang kalian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kemudian selanjutnya contoh penerapan perilaku adil di sekolah, misalnya menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Harus menghargai dan tidak dianggap mereka itu sebagai pesuruh kalian. Kemudian yang terakhir, di lingkungan masyarakat, contohnya berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT misalnya, kemudian satu RW, atau bahkan lingkungan lainnya. Kemudian memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baik, atau dengan cara memfitnah atau cerita-cerita tentang negatif. Anak-anak,
Di sini ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. Dalam keadilan, di sini yang kalian harus ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melakukan pengawasan terhadap semua tindakan manusia yang ada di bumi ini. Apakah berlaku adil atau zalim? Ada pengawasan Allah senantiasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang seseorang berlaku sewenang-wenang atau tidak adil karena sebab yang bersangkutan itu dibenci musuh atau lawannya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbuat baik, berbuat adil akan mendekatkan kepada ketakwaan, seperti ayat Al-Maidah tadi ya. Adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Itu yang kalian harus perhatikan. Kemudian di sini ada manfaat perilaku adil, banyak sekali manfaatnya. Ibu berikan 3 contoh. Lihat, perhatikan masing-masing materi di rumah kalian. Yang pertama, terhadap kehidupan pribadi kalian. Banyak sekali manfaatnya. Contohnya, jika kalian merasa melakukan perbuatan adil, pasti hati kalian terasa tenang, kemudian hidup rukun dan aman, dan tentunya disukai banyak orang karena kalian berlaku adil. Kemudian meningkatkan disiplin, menimbulkan rasa sayang terhadap sesama, dan memiliki toleransi. Itu manfaat terhadap diri kalian pribadi. Yang kedua, ada manfaatnya terhadap keluarga. Contohnya, keluarga kita menjadi harmonis, sejahtera, tentram, kemudian jauh dari permusuhan sesama saudara, tidak bertengkar sesama saudara, entah itu adik atau kakak. Kemudian tidak ada iri hati dengan saudara karena merasa diperlakukan dengan adil, disayangi keluarga dan saudara. Kemudian terjalinnya komunikasi dan hubungan dengan keluarga atau saudara dengan baik ya. Yang terakhir, manfaat perilaku adil terhadap masyarakat. Di sini tentunya banyak. Jika kalian berlaku adil, maka semua orang merasa menyukai kalian karena perilaku kalian yang adil. Kemudian terciptanya masyarakat yang damai dan tentram kemudian tanggap terhadap masalah lingkungan, terjalin hubungan baik dengan masyarakat, dan jauh dari keributan dan pertengkaran. Anak-anak, Ibu tekankan sekali lagi, keadilan harus senantiasa ditegakkan, entah itu baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan kalian. Ibu berharap semoga kalian dapat mencerna materi kali ini dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.